ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya. Masya Allah, diberikan curahan rahmat, hujan. Semoga menjadi hujan yang membawa manfaat. Allahumma sayyiban nafi'ah. Kita diizinkan untuk bersama-sama di salah satu dari tempat yang dimuliakan ini, di majelis yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua yang Allah janjikan kita dapatkan, dan semua kesalahan yang kita buat Allah maafkan. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya. Mudah-mudahan nikmat ini semakin nikmat terasa. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang kita berusaha, berupaya untuk mengikutinya, mulai dari keyakinan sampai kepada adab dan sopan santunnya. Pada kesempatan ini kita sedang belajar bagaimana keyakinan yang diwariskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kita sengaja memilih kitab yang singkat tapi padat, ringkas tapi luas, dari buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Dan alhamdulillah hampir selesai kita membaca kitab ini. Nampaknya tidak ada yang dituduhkan itu terdapat dalam kitab ini. Semuanya adalah Al-Quran, hadis atau asar dari as-salafus salih. Karena banyak orang yang menuduh tauhid yang dibangun oleh beliau, akidah yang dibangun adalah buatan sendiri. Kalau bahasa kerennya tidak bersanad sampai ke Nabi, ya, tidak bersanad. Dan alhamdulillah dari semua yang dibentangkan tidak ada yang menjadi bukti bahwa beliau bicara atas pendapat sendiri. Sah? Makanya dari awal dia, mungkin kalau kita baca kitab tauhid ini kitab tauhid kecil, lalu kita baca kitab tauhid yang dibangun atau ditulis oleh ahli kalam, mana banyak ayat Quran di sini atau yang di kitab besar itu? Pasti di kitab beliau ini lebih banyak ayat dan hadis daripada yang terdapat dalam kitab-kitab yang dikatakan kitab tauhid tapi isinya adalah ilmu kalam ini. Allah musta'an. Terakhir kemarin, kalau masih tidak ingat, tidak lupa, bahwa semua rasul diutus, berkata Syekh, wa kullu ummatin ba'atsallahu ilaiha rasulan min Nuhin ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap umat yang diutus kepadanya rasul, mulai daripada Nuh alaihi salam sampai kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya'muruhum bi ibadatillahi wahdahu. Setiap rasul itu menyuruh mereka beribadah kepada Allah sahaja, Allah satu-satunya. Wa yanhahum an ibadati taghut, dan melarang mereka beribadah kepada taghut, yaitu semua yang ditaati, diikuti dan diibadati selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung beliau bilang, wad dalilu qauluhu ta'ala. Perkataan saya bahwa setiap rasul yang diutus kepada umat membawa perintah ibadah hanya kepada Allah dan melarang beribadah kepada taghut. Apa dalil? Itu dari saku Syekh. Maka dia katakan wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa laqad ba'atsna, dan sesungguhnya telah kami bangkitkan, fi kulli ummatin rasula, di setiap umat itu rasul,
Ani'budullah wajtanibut taghut. Apa yang didakwakannya? Ani'budullah, hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah. Wajtanibut taghut, dan jauhilah segala taghut. Jauhilah segala taghut. 6. An-Nahl ayat 36. Dan ayat-ayat semakna dengan ini banyak. Di antaranya adalah wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Sesungguhnya tidak kami utus sebelummu seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada yang berhak diibadati kecuali saya, maka beribadahlah kepadaku. Kemudian dalam surat Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi Nuh, Hud, Saleh, Lut, Shu'aib dan selainnya, dan selalu difirmankan kepada mereka ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh, beribadahlah hanya kepada Allah, tidak ada yang berhak diibadati kecuali Dia, tidak ada yang lain. Nah, dan seterusnya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis juga ketika Nabi mengutus Muaz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu ke Yaman, Nabi pesankan kepadanya, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, kamu akan mendatangi suatu kaum ahlil kitab. Mereka orang-orang Yahudi atau Nasrani yang memiliki Alkitab. Falyakun awwala ma tad'um ilaihi syahadatu an la ilaha illallah, maka hendaklah yang pertama kau dakwakan adalah syahadat la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadati kecuali Allah. Wa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah farada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Kalau mereka sudah menerima itu, baru beritahukan Allah perintahkan kalian salat 5 waktu dalam sehari semalam, dan seterusnya sampai akhir hadis. Intinya dimulai juga dengan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh melanjutkan, waftaradallahu, Allah telah mewajibkan ala jami'il ibad, kepada semua hambanya, al-kufra bit-taghut, yaitu kufur kepada taghut, mengingkari ibadah kepada selain Allah, wal iman billah, dan harus beriman kepada Allah saja. Ini yang diperintahkan oleh Allah kepada semua hamba-hambanya. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Ibnul Qayyim masyhur, alhamdulillah, saya kira tidak ada yang tidak mengenal beliau, yaitu salah seorang murid utama dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang paling dibenci oleh ahli hawa dan bid'ah. Kalau yang membenci ahli hawa dan bid'ah berarti dia ahli sunnah. Tengoklah di setiap masa yang paling dibenci oleh ahli bid'ah pasti ahli sunnah. Di masa Imam Ahmad, Ahmad lah yang paling dibenci oleh ahli hawa dan ahli bid'ah. Di masa Syafi'i, Syafi'i pula yang paling dibenci. Di masa Nabi, di masa Nabi, Nabi pula yang paling dibenci oleh ahli hawa dan bid'ah. Ada ahli bid'ah di masa Nabi? Ada ahli bid'ah masa Nabi? Tak ada lah. Siapa dia wangi kat Nabi? Yang menentang dakwah Nabi itu ahli apa? Nah, tu semua kaji nampak. Lah, mau duduk, mau tutup buku lo. Orang-orang yang menentang Nabi alaihi salatu wassalam, rata-rata Pak Haji kan? Kalau haji ni apa tu?
Weh, kalau haji mau apa? Terkaji je nangau ya. Tak pada nangau ni. Yang menentang Nabi, haji atau bukan? Hah? Pak Haji kan? Haji siapa? Haji Abu Lahab. Haji Abu Jahal. Haji Abu Sufyan. Haji Ubay bin Khalaf. Haji Umayyah bin Khalaf. Sah? Haji tak? Haji pun tak. Lebih sering haji daripada antum. Antum belum haji lagi. Dia haji. Sah? Pengurus masjid. Masjidil Haram. Mana mulia, pengurus Masjidil Haram atau Masjid Sa'ad bin Mu'az? Kaum muslimin. Jadi kalau mau haji main, apa roh? Aslinya mau haji tapi apa? Islam. Tempat orang Islam. Aslinya mereka orang Islam. Siapa Nabi? Nabi yang Makkah sebelum Nabi Muhammad. Baca lah. Nenek moyangnya Nabi Muhammad siapa? Nabi Ibrahim. Tidak nama agama Nabi Ibrahim dulu di Makkah. Weh, yang buat Kaabah siapa? Ibrahim. Yang mensyariatkan haji lihat siapa? Nabi Ibrahim dan Ismail. Iya. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijala. Kan ya? Dan umumkanlah haji kepada manusia. Nah, orang Makkah dulu naik haji pun tak? Tawaf di Ka'bah pun tak? Sa'i di Safa dan Marwah pun tak? Mabit di Mina atau tidak? Melantar jumrah atau tidak? Menyebut nama Allah atau tidak? Zikir sama Allah pun tak? Weh. Mengaku Allah ada apa tidak? Wang apa nama? Wang Islam. Apa dia bawa jadi kafir? Apa dia bawa jadi syirik? Dia punya bawa jadi syirik. Nabi Ibrahim aja syirik dulu. Tuh, apa dia bawa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terpaksa diulang kaji di awal dia. Ihsan dah. Tamat ulang di awal dia. Dia apa? Dia bid'ah. Dia bid'ah. Dulu Nabi Ibrahim majukan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Ditambah adanya labbaik la syarika laka labbaik illa la syarika lak illa syarikan huwa lak labbaik la syarika lak illa syarikan huwa lak. Kini baca itu? Babuang lihat ni itu tambahan orang ahli bid'ah sebelum Nabi berdakwah. Faham tak? Inya berbuat bid'ah terhadap agama Nabi Ibrahim. Faham? Tak faham cenderung. Jadi kalau ahli bid'ah umat Islam, umat Nabi Muhammad setelah Nabi wafat pula. Ahli bid'ahnya agama Nabi Nuh setelah Nabi Nuh wafat pula. Ahli bid'ahnya agama Hud setelah Nabi Hud wafat pula. Tak pada dengar ni ya? Tak pada dengar? Kadak lah. Nah, ahli bid'ah dan kini nawu dia awaknya kan? Kan bid'ah itu kan merubah-rubah agama. Menambah, memodifikasi, merubah. Nah kan mereka merubah. Haji juga. Dulu Nabi Ibrahim wukuf di mana? Di lapangan banteng. Di mana? Nabi Ibrahim wukuf hajinya di mana?
Apa dia takutnya apa? Di Arafah. Hukumnya di Arafah. Sodo Nabi hukum di Arafah. Sudah itu diubah dek uang Mekah. Siapa mau ubah? Uang Mekah. Di mana hukum mereka? Tak pernah nongol dia. Hah? Ya tak ada apa murid Nabi juga sih. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mereka rubah masuk ke Muzdalifah. Apa alasan logis? Apa dia dipindang dia? Ada dalil. Anta apa buat dia? Hah? Mereka berpikir bahawa pada wukuf di Arafah tanah halal, lebih wukuf di Muzdalifah tanah haram. Mana elok, tanah haram atau tanah halal? Hah? Mana mulia, tanah haram atau tanah halal? Tanah haram lebih. Tanah haram itu makna tanah suci. Mana yang mulia, di tanah haram atau tanah halal? Wih, mana elok tinggal di tanah haram atau di tanah halal? Tanah haram di Makkah. Mana elok tinggal di Makkah pada di jumatan-jumatan? Jadi kata mereka, tanah haram beribadah dilipat gandakan pahala. Di tanah halal tak jenis curang. Fahamnya? Makanya mereka mengatakan di tanah haram di Makkah lebih elok daripada di Arafah yang tanah halal. Masuk logika? Secara logika masuk? Secara filsafat masuk? Iya tak? Kemudian ditunggu oleh studi akademisnya. Kajian akademis, kalau di Arafah kan di luar jauh dia. Sudahlah jauh, di tanah halal pula. Lebih baik di tanah haram lebih okey. Sehingga di Muzdalifah wukuf mereka di Muzdalifah, mabit bisa juga di Muzdalifah. Pada angkut kemah dari Arafah ke Muzdalifah buat naik lebih elok di Muzdalifah kedua. Iya tak? Jadi tujuh alasan awak kini membuat haji hanya Arafah Mina. Kan ya? Haji jemaah Indonesia Armina, Arafah Mina. Padahal Mina Arafah Mina. Harusnya Mina Arafah Mina. Awak tinggal Armina. Dia apa? Buat dia ponek. Buat dia ponek. Tak tahu tuan-tuan. Jadi dirubah oleh mereka agama Nabi Ibrahim alaihis salam. Dirubah oleh mereka, akhirnya terjadilah kesyirikan karena perubahan tadi. Nabi Ibrahim alaihis salam mengajarkan berdoalah kepada Allah. Sebab dulu kufur orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Tentu mula-mula hanya dengan menengok gambar di tempat-tempat mereka biasa beribadah. Tak nampak gambar de buya konsolid tu dulu rajin lu beribadah. Sudah itu datang setan. Tentu dek kaliannya apa dia ada gambar kau? Tentu sabu dia doang dulu. Masalahnya orang soleh kalau nampak gambarnya rajin kami ibadah deh. Tak tentu dek kalian dah. Tak tentu dek kalian. Nya setan tu tak. Cenda setan nampak dah. Cenda buya datang. Cenda buya datang. Lalu kata mereka, kata setan, itu adalah orang-orang dekat kepada Allah. Lainnya disuruh berdoa melalui orang-orang saleh. Kalau masuk ini tawassulan.
tawassul yang tidak disyariatkan, meminta kepada Allah melalui orang-orang saleh tadi. Habis generasi itu lah adu dek kaliannya iko wang doke Allah Ta'ala. Ndak, dia itu adalah orang-orang, iya orang-orang dekat Allah Ta'ala, cuman mereka diberi Allah hak untuk mengabulkan doa. Akhirnya mulailah mereka berdoa langsung kepada orang-orang soleh tadi. Nabi Ibrahim mengajarkan itu? Tidak ada Nabi Ibrahim mengajarkan itu. Lalu didapat dari mana? Hah? Dapat dari mana? Dari kias kembali. Penyakit pemikiran itulah yang selalu merusak. Jadi orang-orang cerdas yang tidak berilmu yang merusak agama. Akhirnya mereka mulai melakukan syirik. Nah, syirik itu lahir dari mana? Apa nama tadi mau bawa agama dua? Bid'ah. Tak juga apa sendiri. Dari bid'ah. Nah, ketika datang dai yang merubah atau ingin mengembalikan nikah yang asli, siapa dai-nya? Siapa dai-nya? Subhanallah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'in. Dai-nya Rasulullah. Nak gua tanggung dah dai yang nak mau bantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul tak dai-nya. Potong lama mendapatkan dia punya dibayar kumbu dan sahabat Nabi itu ulama. Oh enggak ada aja. Nabi enggak ulama. Apa arti ulama dah? Jama' alim, alim arti orang berilmu. Tu Nabi enggak berilmu. Oh enggaknya makam Nabi lebih tinggi daripada makam ulama. Iya tinya dan tapi ini masuk ulama pun enggak. Yang tinggi je dapat apalagi nambah. Kalau profesor tu tak boleh sampai doktor ya dan. Hah? Tak boleh? Boleh. Nyo naik ke profesor setelah dapat doktor. Naik jadi nabi itu setelah berilmu. Maka nabi adalah ulama. Jadi kalau belajar ke nabi langsung belajar kepada ulama. Ini kan adalah mau nagang mah. Tak boleh belajar langsung ke nabi dia. Itu dapat dia. Ke orang nambat bezo je nabi. Cik ulama nampak beza je Nabi. Apa sebut Nabi? Tak itu diikut dah. Itu tu ulama. Tapi kalau mau ikut Nabi je, itu tak ulama dah. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Dia tak maaf dia. Berbuat tuan-tuan bongi jadi bersabuilah ahli bid'ah je dua musyrikin dahulu. Jadi lahirnya bid'ah di kaum, lahirnya syirik di kalangan musyrikin itu berasal dari bid'ah. Mereka menambahkan, merubah, berinovasi, memodifikasi. Kau siapa tak mau orang? Tapi nak itu kenyataan. Ibadah tu ada lah, syiar tu hidup lah. Masa mereka ngaku jadi pewaris Ibrahim masih ada. Buktinya Ka'bah mereka jaga. Bahkan tahu mereka ketika Ka'bah runtuh wajib dimuliakan. Sampai babu Abu Ilah memindang Hajarul Aswad. Harus uang suci-suci, uang berosio-berosio. Akhirnya macam Ilah bertumbuk dengan dia itulah. Dua si suci. Tahu dia dua si suci, kotor jadi. Akhirnya mereka sepakat yang menjadi hakimnya adalah orang yang pertama masuk masjid. Nah, man tengok dia. Yang pertama masuk masjid. Berarti mereka memuliakan masjid. Memuliakan masjid. Masjid sampai apa? Syirik. Masjid itu apa? Woi, masjid tempat apa dia buat? Tempat syirik? Enggak. Masjid dibangun wa annal masajida lillah. Ayat 10 ke? Fala tad'u. Lanjutkan. Fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid-masjid itu adalah milik Allah. Nak diartikan masjid sebagai tempat ibadah, nak diartikan masjid sebagai ibadah, nak diartikan masjid sebagai waktu ibadah, tak masalah nak. Tapi lillah. Jangan berdoa kepada Allah bersama berdoa kepada selain Allah. Dilarang syirik. Tapi mereka bikin kesyirikan di
di masjid. Ada ndak umat Islam buat kesyirikan di masjid? Umat Nabi Muhammad ada ndak buat kesyirikan di masjid? Hah? Lain kan? Ada. Banyak. Tak pernah nampak? Tengok video. Hah? Mangkat ke kuburan dalam masjid tu. Kuburan dalam masjid, sujudnya kayak masjid tu. Kayak kuburan tu. Tapi banyak ambilan itu sujud penghormatan dunianya. Itu sujud kalau Ta'ala penghormatan juga. Tapi penghormatan dengan sujud hanya boleh pada Allah. Memang sujud penghormatan. Siapa yang tidak penghormatan? Sujud itu memuliakan orang yang sujud kepadanya. Sujud itu ta'zim, betul. Tapi Nabi melarang menghormati orang yang menghormati dengan sujud kecuali menghormati Allah SWT. Tapi banyak bela-bela. Kalau ni tidak menyambung. Kalau kayak kubur tu sujud kan, siapa tu nombor? Mangkat ada orang 20 meter lah sudah itu. Ya Husain, ya kan? Atau ya Haddad, ya fulan, kabulkan pendaan. Itu tidak ada doa, tidak doa nomor nida nomornya. Nida. Auzubillah. Jadi memang banyak. Iya, itu juga alasan dulu orang-orang syirik atau musyrikin untuk berbuat syirik. Tidak, kami tidak menyekutukan Allah dah. Meyakini orang saleh ini sebagai orang dekat, habis itu dia yang sampaikan pada Allah Ta'ala. Makanya illa syarikan huwalak, kecuali sekutu yang dia sendiri milikmu. Apa beza dengan keinginan kita sekarang? Bahwasanya kita mohon kepada orang soleh itu adalah milik Allah juga, atas izin Allah juga. Itu juga diyakini oleh orang Quraisy dulu, atas izin Allah. Kan katanya tadi Allah berikan izin kepadanya mengabulkan doa. Orang kafir Quraisy juga mengatakan Allah beri izin kepada orang soleh itu untuk mengabulkan doa. Apa beza? Tapi subhanallah, ahli syubhat akan membela-bela itu juga, dan akan menentang pembagian tauhid yang 3. Ini kalau dibagi tauhid 3 dia mangkane je langsung. Mangkane. Ini memang tak boleh apapun bentuk ibadah tak boleh diberikan kepada selain Allah. Karena itu hak Allah. Dan Allah yang paling suka dari hamba dari semua ibadah adalah doa. Doanya kalau orang mai minta pasti tunduk. Tu minta kan lain, tunduk dia kan lain. Bila tontonan paling tunduk ke orang ketika berhajat, ketika ingin sesuatu. Kalau ada kebutuhan kayaknya sama sekali tunduk kayaknya. Bila minta doa itu jalan ya. Maka doa disebut sebagai ibadah. Dalam riwayat disebutkan otaknya ibadah, tapi yang sahih adalah dia itu sendiri adalah ibadah. Semua ibadah adalah doa. Nah, itu pula yang kita berikan pada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tak cemburu Allah Ta'ala tu? Hah? Nah, ada di itu pula yang banyak dibuat-buat uang dengan berbagai alasan, pikiran dan perasaan. Jelas jalannya, mosong bid'ah. Bid'ah. Weh, lajal lima sombin mau sak atau main belok? Mau sak. Bid'ah itu makanya para ulama seperti Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan bid'ah itu terbagi 2. Terkadanglah. Bid'ah terbagi 2, terkadanglah. Bid'ah mukaffirah. Bid'ah yang bisa membuat orang kafir. Itu contoh yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Makkah itu. Dan juga sebagian umat Islam hari ini melakukan bid'ah yang membuat dia keluar dari Islam. Itu sudah itu wangi-wangi sabuk. Wangi-wangi sabuk. Ya tiada dulu mereka wangi-wangi kayak Nabi alaihi salatu wassalam. Kini kalau abu dakwah Nabi ngiwangi je kawak. Sabuknya. Nah. Jelas bid'ah yang membuat orang kafir. Jelas? Yang kedua, bid'ah yang membuat orangnya fasik. Membuat orangnya
fasik. Apa contoh? Bid'ah khawarij. Bid'ah khawarij. Khawarij itu ahli ibadah, hafiz Quran. Sehingga kini tasawuf lah kan, kalau teroris hafiz Quran, asal hafiz Quran calon teroris. Ni wang tak ngerti agama nak cabut itu tu. Belajar agama dia di Paman Sam. Apa Paman Samnya? Wih, di Paman Sam tentunya. Tak beda dia. Di McDonald. Tak jawab berah. McGill tak jawab berah. Itu belajar agama tu kan ngerti tauhid. Lekan ngerti tauhid tu. Itu kan tak tahu dia bezo. Khawarij adalah kalau ada orang buat kekufuran langsung kafir orang dia. Haji tengok macam itu tu, macam awak macam itu juga dia. So nama nak bahas kau tadi tapi macam dah cukup kau tu ni. Nyelamu dia tadi di bid'ah tadi tak faham kasan dah. Kajian bid'ah dia kini aja dah. Dia setu nak boleh weh. Makanya dia lah nampak dia Nabi bahaya bid'ah tu dia togang dia. Nya bid'ah tu dua macam. Nya udah hajarnya bid'ah membuat fasik, bid'ah membuat kafir. Tu di mana bid'ah hasanah? Kalau tak fasik, kalau tak kafir. Tu mana letak bid'ah hasanah? Hasanah elok, fasik. Fasik elok. Uang fasik berapa hal? Tu di mana datang bid'ah hasanah? Masuk engkau mufasik kau tak jika nama masuk engkau mukafirah boleh. Makanya seluruh bid'ah itu dolalah. Benar Nabi SAW dan benar para ulama ahli sunnah wal jamaah. Yang tak benar ada ahli hawa dan bid'ah. Nya kalau nyambela bid'ah berarti kalau orang tu kau nyambela bid'ah ahli bid'atinya atau setidaknya pro simpatisan bid'ah. Tak mungkin ahli sunnah membela bid'ah dah. Kalau ada yang mengatakan ahli bid'ah membela bid'ah, ahli sunnah itu cik simpati ahli sunnah ya. Tak mungkin antum membela bid'ah kalau di hati antum tertanam sunnah. Tapi ada juga ahli sunnah buat bid'ah. Kalau buat bid'ah dia tak tahu tu biasa. Awak sampai ilmu alih sangko sunnah kasan bid'ah. Contoh siapa tak ngaji Masjid Sa'ad bin Mu'az tak jawab salam lah. Sangko sunnah lah. Sangko sunnah. Asal tak ngaji Ustaz Dasman berarti tak ahli sunnah lah. Sangko sunnah tak, itu bukan sunnah, itu bid'ah itu. Karena hajar itu baru dilakukan bila berguna. Uang dah ambil awak dia hajar tu dihajar ya. Kenal tak kenal. Apa nak jawab salam dan dia? Tu memang merusak dakwah nanti. Oh, di Sa'ad bin Mu'az ngaji sana. Ewan tu kalau salam tak jawab dia dudanya. Bukan itu tu. Awak sangka tu sunnah puluh kasan tidak? Tak sunnah. Dalilnya. Nak boleh you tabu. Tak payah anggut orang aja boleh je. Sangka tu sunnah, tu bukan sunnah. Dalilnya. Jadi ada hajar sunnah, ada hajar bid'ah juga. Ada dakwah sunnah, ada dakwah bid'ah juga. Di sini perlu ilmu. Ya, bukan semangat saja, bukan hawa nafsu. Nah, kaum muslimin dan muslimat. Ini ahli sunnahnya cuman menerapkan bid'ah. Itu tidak mengeluarkannya dari sunnah. Kecuali masih tak engkau oleh, tak ramu tak gang atau dapat jar oleh. Berarti dia membela bid'ah. Intinya tak mungkin membela bid'ah kecuali ahli bid'ah. Terima atau tidak? Tapi aku bela bid'ah. Tak ada ahli sunnah, tapi sunnah hasanah. Tak ada Nabi pernah nyebut sunnah itu, bid'ah itu hasanah. Tak ada nyebut bid'ah hasanah. Kullu bid'atin dalalah. Baik. Wih, masuk aku tu. Alah. Apa dia panjang mono tadi? Baik. Tak je kan sudah, no, sangko sudah malam kau lah. Tak apa kena ulang lek. Nah. Azan lu tak? Tak ada mau azan dah sini.
Allah Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن حي على الصلاة لا حول ولا قوة. حي على الصلاة لا حول ولا قوة. حي على الفلاح لا حول. حي على الفلاح لا حول. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة kaum muslimin kaum muslimat dan hati Allah SWT. Kembali ke perkataan Ibnu Qayyim. Jadi sudah jelas tadi ya. Jadi bahwa semua yang merusak agama dari dulu sampai agama Nabi Muhammad SAW adalah merubah-rubah agama. Itu namanya bid'ah. Jadi bid'ah itu datang setelah nabinya pergi. Datang Nabi Ibrahim, dia luruskannya akidah umat. Habis itu dah lurus, akhirnya datang lagi subuhat-subuhat, syahwat-syahwat, akhirnya berubah. Dari yang dulu Nabi Ibrahim diusir dari Babilonia, bahkan sampai dibakar gara-gara meruntuhkan berhala. Pergi dia ke Mekah untuk menghidupkan tauhid, menjauhkan berhala. Wajibni wa bani anak budal asnam. Datang anak cucu. Jadi heranlah kalau seandainya dakwah kau ditentang oleh mama, ditentang oleh ayah, ditentang oleh apa. Kan di antara subuhat ahli bid'ah hari ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ditentang oleh ayahnya, ditentang oleh saudaranya Sulaiman bin Abdul Wahab dalam mengarang kitab As-Sawa'iqul Ilahiyah berraddi alal Wahabiyah. Taib, Nabi dulu ditentang oleh Abu Lahab, paman kandungnya. Tu batu Abu Lahab tu. Batu Abu Lahab tu. Dulu ditentang oleh Sulaiman bin Abdul Wahab, batu Sulaiman tu. Hah? Kan tak betul. Jadi kalau ditentang, berapa banyak dai ditentang oleh, dan seluruh Nabi ditentang oleh orang kampungnya. Kalau ditentang orang kampung, langsung salah Nabi. Nabi kita ditentang pun tak. Hah? 3 tahun di Makkah ditentang Tawi. Lah sampai ke Madinah ditweet Tawi. Terjadi perang Badar, terjadi perang Uhud, terjadi perang Ahzab dan perang-perang lainnya. Diganggu Tawi dia nang loh.
Menurut keyakinan orang kafir Quraisy tu Nabi batu itu salah. Menurut keyakinan orang Quraisy tu Nabi batu itu salah. Salah. Sama dengan Sulaiman bin Abdul Wahab meyakini abang atau apa namanya saudaranya ini batu itu salah. Menurutnya salah. Ayah menurutnya anaknya salah atau batu? Salah. Dia apa? Yang satu menegakkan Al-Quran dan hadis, yang satu ikut tradisi yang diwarisi. Karena waktu itu yang berlaku adalah tradisi Sufi Turki Utsmani. Itu yang paling dominan karena dibawa kekuasaan orang-orang Sufi. Sehingga masyarakat pada umumnya kagum dengan Sufi atau terpaksa mengikuti orang-orang Sufi. Nah sekarang datang Syekh mendegebrak itu, bahwa kuburan yang berkubah-kubah itu harus dihilangkan. Atau bahanginya kuburan Syekh Keramat mah menghasilkan PAD, pendapatan asli dayan. Itu makanya merusak tatanan masyarakat, tatanan keagamaan. Kami lama-lama tiba-tiba orang kacau kan dia. Sama dulu Nabi juga dituduh kami aman-aman di Mekah, tiba-tiba orang pecah bola kami. Maka Nabi difitnah sebagai pemecah bola umat. Sama tuduhan yang dituduhkan kepada Syekh sama, dan tuduhan yang dituduhkan kepada orang yang mewarisi ilmu Syekh sama. Walaupun sebenarnya yang diwariskan oleh Syekh adalah sama dengan ilmu Nabi SAW, Al-Quran, hadis, Al-Quran, hadis. Sedangkan yang mereka gerakkan adalah Quran tapi ditakwilkan, hadis tapi dipelintir. Sahih? Enam. Allah musta'an. Suara Nabi bajangui, dulu dah ada sesilat donyanya. Banyak alasan suara Nabi. Nayan celana kata mata kaki. Dari dulu tak musim hujan, kini musim hujan. Banyak alasan. Wang banyak alasan, wang taat atau wang tak taat. Weh, wang nak banyak alasan. Nan amu mengikut atau tak amu mengikut? Masih tak amu mengikut. Kalau mengikut sami'na, oh ta'na. Semua solat jemaah. Dahulu Nabi tak sibuk dah kami sibuk. Dahulu Nabi tak dosen dah kami dosen. Dahulu Nabi tak rapat dah kami rapat dan sebagainya. Kan ya? Tagang memperingati itu dan itu. Nabi dahulu sibuk kami. Cakap je nak ijon sibuk kita lah sibuk. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Jadi kalau ndak amoro banyak alasan. Baik. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata botan tu dia tuan-tuan ni masuk bid'ah ada dulu ya. Botan tu ya. Jadi bid'ahnya umat Nabi Isa. Itu jadi Nabi Isa jadi Tuhan dah. Kan ya? Bid'ah tu sunnah Nabi Isa tu. Bid'ahnya umat Nabi Isa. Orang Yahudi dirubahnya agama sehingga jadi agama Yahudi. Kini orang Islam Nusantara Islam Nusantara nak menjadikan agama ini mengikuti aroma Nusantara. Alasan tadi itu samonya. Alasan Abu Jahal Abu Lahab je dulu. Nan wang Bogor tak sama dengan kearifan lokal. Ni inginnya Islam tu yang sesuai kearifan lokal. Makanya lahirlah gerakan Islam Nusantara. Karena Islam itu hanya sesuai dengan jazirah Arab. Ni Abu Lahab dulu tak sesuai dengan jazirah Arab. Hanya korbanlah Islam komonopai kono tulak, kecuali orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilum mahum. Yang itu tu sakeneknya. Di zaman Nabi sakenek, tentu zaman awak lebih sangenek lo lah. Tapi yang sabar jadi orang besar. Tapi yang berguguran seperti daun kering, terbakar oleh nafsu dan subuhan. Itu aja masalah. Makanya orang yang sabar hijau terus dia. Yang tak sabar menguning. Ini ada sebagian kawan berguguran kadang tak tahan dia nengok orang kan. Hijau motor nengok kemewahan duniawi itu, hijau motor dengan jabatan tinggi itu, hanya tinggian dia agama untuk itu. Nasallallahu assalamata wal afiyah. Baik, sekarang kita lanjutkan. Syekh mengatakan qala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan
Itu yang wafat tahun 751 Hijriah, murid terkenal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Jadi kalau doanya Ibnu Taimiyah tu ndak berilmu, ndak jadi rujukan, jangan kena Ibnu Taimiyah, Nabi ndak jadi rujukan dia orang kafir. Jangan Ibnu Taimiyah le, Nabi ndak jadi rujukan dia ahli bid'ah. Kan ya? Amo ahli bid'ah mana mau Nabi jadi rujukan kan ndak lah. Wasabin hadis de buya dan tantu hadis kan tapi ndak pakai dia ni. Cayon ke buya le bodoh ke Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi kalau mereka bilang Syekhul Islam Taimiyah, ndak Syekhul Islam, ndak berilmu, sodo-sodonya buat macam itu, dua orang ndak berilmu. Boleh itu sodo-sodonya buat itu orang yang tidak berilmu. Dia iya, diakui cerdas. Kalau cerdas diakui. Tapi kalau berilmu ndak. Nyala nampak tu. Nang kalau dia muncul dalam otaknya. Tidak ada ilmu. Makanya wajar kalau dia mengatakan Syekhul Islam tidak berilmu. Tapi kalau dia kalau wasfu Syekhul Islam tahu lah cerita dia. Iya Syekhul Islam buku Majmu' Fatawa ini 35 jilidnya. Ini lah berapa jilid fatwanya. Kemudian isi Quran, hadis, atharus salaf. Kalau ini nulis pendapat sebulan. Bahkan wasi'ah banyak rujukan. Itu mana kenapa ilmu di situ? Cuman dibaca orang, setiap bercakap pasti nampak jahil. Setiap bercakap nampak jahil. Allah musta'an. Kecuali di kalangan ahli filsafat juga. Di kalangan ahli filsafat, itu hebatnya. Contoh, sabit nama kitab itu, nama sebulan. Kalau dirujuk ke asli dia, tidak sesuainya sabit itu dah. Sesuainya sabit dia. Tapi apa boleh buat? Allah musta'an. Ala kulli hal, awak di zaman lebih senang mendengar retorika dan logika daripada mendengar Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang menjadi hujjah. La haula wala quwata illa billah. Jadi Ibnu Qayyim rahimahullah salah satu buah didikan Ibnu Taimiyah. Uang kalau nengok uang tu berhasil atau enggak, tengok muridnya contoh apa. Ya, ada guru deh tak pandai ustaz tu maju dia kan. Kawasan murid-murid orang hebat sodok. Tu tak pandai maju. Kalau ada nyebut kini Syekh Albani, tak muhaddis danya. Tak ahli hadis. Tu tengok di seluruh dunia murid-muridnya diperhitungkan sodok. Tu cahaya je kurang tu. Weh, cahaya je kurang tu. Nampak cerita tu tak ada produk bodoh yang bisa digunakan oleh umat. Namanya Syekh Al-Albani, ndak ahli hadis, ini tulisannya tentang hadis. Tentang hadis banyaknya. Ndak ada dah. Kalau sampai nombor-nombor nanti kita tonton ya. Ini kontribusinya tentang hadis. Ndak tahu dah. Lai buku-buku kenek sudah itu taklah dibaca-baca doang dah. Kalau Albani lagu buku tu sono gale je sono je. Balik ke masalah galenya ndak laku, gale wang dibuang dah. Itu tu Pak, kalau ndak diamalkan ilmu menggale jadi. Jadi kalau ndak diamalkan ilmu menggale. Albani pemono muidnya diperhitungkan di mononya. Dan produknya nampak. Jelas. Itu sama ndak beralih hadis. Aku mana aku mencanda muidnya. Dia sabut nama dia nak buat bantai-bantai. Iya. Nya roka nya wanu sabut nama orang ni kan awak jelah. Jangan sabut nama dia nama. Ya, jelah. Tapi kalau tuan-tuan nak sabut nama dan sabut nama. Tapi ada sabut tanggungjawab nang tu nya ni, jangan minta sabut je. Nah. Jadi murid-murid buku-buku Al-Albani bahkan dibeli oleh orang yang tak setuju dengannya. Kalau sampai Albani tak bernilai, contoh buku dia Lebu Abu yang wali, kan tak ada. Tapi buku Albani sampai yang tak suka kayaknya inden jomasan dan dia buku itu nya. Walaupun tujuan cek kelemahan, berarti perlu tu tak? Hebat tak tu? Ni orang hebat juga mencari bukunya.
Dia tu sampai kalau sampai dia main bola, ya klub Muara Jalil FC misalnya lawan An-Nasr FC. Ronaldo di mana gini? An-Nasr. Ada di An-Nasr FC. Itu kan bertanding dulu di C video dan main bola de Ronaldo. Kalau sampai C video de ada, tu kalian remehkan kan? Hah? Apa? Walaupun tidak ada terkenal misal, tapi C video de anda. Itu kabar ada dasman pemain di situnya di kirinya kan striker kanannya kan, awak sebelah kiri kan lawan ini orang ditonton video dan dia sebulan yang bertanding loh, pancang dia enggak pancang. Tapi kalau enggak dulu ini lapis lainnya sekali sifat tumbang olehnya kan, enggak dulu itu ya. Jadi itulah Syekh Albani itu sodor ulama dunia gua manci bukunya. Nak melawan cek kelemahan, nan kawan nak jahil ilmu. Berarti orang hebat tu enggak? Kalau ada orang ngerekek-ngerekeknya buat hebat itu dia nasabuk kanatin sahratan yawman liyuhinaha falam yadir ghaira qarnihil wa'ilu. Contoh apa namanya kambing hutan nak meruntuhkan gunung. Tanduk gunung tu dia. Apa nama patah? Tanduk inya dia. Aduh, alhamdulillah berguguran mereka tu sodonya. Aduh. Ya tiap si Albani dah lo dai viral dia. Dah lo dai sejuta umat dah. Ya dah lo dai sejuta umat. Tapi ratusan juta orang baca buku. Nah, awak mungkin banyak kumpul lapangan tu buku-buku tu ahli ilmu atau ahli awam. Kan awam kumpul banyak kawannya. Kalau di sekitar Syekh Albani itu ahlul ilmi, ulama-ulama yang berkumpul sekitar. Jadi seorang tu sebanding dia sejuta umat nilai. Kalau awak sejuta sebanding dia seorang. Nah, Allah musta'an. Ma'asyal kiram dirahmati Allah SWT. Tapi yang benar adalah orang yang punya kelebihan pasti tahu kelebihan orang yang punya kelebihan. Jadi jangan sabut je lah tak berilmunya. Sabut je lah dan tak terdaki dia ni orangnya. Makanya dan hasad dan kayaknya. Sabutlah kali je lah. Ilmunya tak terdaki dan dah. Ada kesalahannya. Kesalahan Syekh tu dia aku tak sampai tamat bocor tentang masalah itu. Itu masalah. Dibocor pangkal lah. Sudah itu bocor dah salah. Tak bocor sampai ke ujung. Pasal Syekh masih menukil perkataan orang lain. Banyak itu terjadi. Yang tak penyabar lah. Yang orang penyabar kan cik kebenaran. Kalau orang cik kesalahan, dapat cik mampu langsung. Kan ya? Makanya orang kalau gembira dengan kesalahan seseorang, hatinya sakit. Tapi kalau orang menemukan kesalahan saudaranya, sedih dia tak gembira, itu orang sehat. Jadi, kalau awak sakit, tempoh dek duyan, awak selamatnya ke awak. Dia macam apa wailok tombor. Import dek duyan pola awak. Hah? Wailok tu tak? Hah? Ambil dek HP di shooting dek kan jadi content creator lewat itu. Tu lewat nengok. Enggak. Harusnya dianjang duyan tu deh. Di berasya pola nangkan itu deh. Cebek deh. Apa perlu je nampak luka doang. Kan dia? Itu orang sehat tu. Jadi kalau ada orang gembira dengan kesalahan seseorang, saudaranya Muslim, apalagi ulama, ini orang tak sehat. Orang tak sehat. Walaupun sorban 1 meter tinggi, walaupun galau, masya Allah mufti diyar al-Islamiyah, tidak. Makanya yang memusuhi para ulama ahli sunnah dari dulu masuk dalam tong-tong sampah sejarah. Tengok musuh-musuh yang memusuhi Ibnu Taimiyah dari ahli bid'ah, semakin berat permusuhannya semakin hilang namanya dalam peredaran, kecuali di kalangan ahli bid'ah juga, di kalangan ahli bid'ah. Tapi kalau ada yang menghormatinya walaupun bertentangan dengannya, karena tidak selalu merendahkannya, Allah berikan kadar sesuai dengan ilmunya. Seperti sebagian ulama yang tidak setuju dengan beliau tetapi masih menganggap dia sebagai orang
hebat, maka Allah tetapkan dia jadi orang hebat walaupun dia banyak juga penyimpangan. Tapi kalau yang sudah menjadi provokator di masa itu, hilang nama. Disabui tak kan ngatan tu dak apa sebab kalau orang bersemangat untuk menjatuhkan orang yang Allah suka, orang yang Allah angkat, inyo kata selusui. Inyo kata selusui, tak kubu seorang. Ada itu, makanya nasihat saya kepada diri sendiri, melihat orang selain itu salah, jangan bergembira. Tapi harus juga ikut bersedih sehingga kita pun berusaha untuk memperbaikinya atau setidaknya mendoakannya untuk Allah berikan hidayah. Nasallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, at-taghut ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'bud. At-taghut itu kata beliau, kan kalimat taghut adalah tagha, kalla innal insana la yatagha. Manusia itu cenderung melampaui batas. Jadi di situ diambil kalimat taghut, yang melampaui batas. Ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'bud, orang yang melampaui batas sampai disembah, au matbu, atau diikuti, berlebihan dalam menyembah, berlebihan dalam mengikuti, au muta', atau dalam menaati. Kita memang disuruh untuk beribadah, tapi tak boleh gulu. Beribadah kepada Allah SWT saja, jangan beribadah kepada selainnya. Atau beribadahlah dengan yang disyariatkan, jangan gulu. Misalnya kita beribadah kepada Allah dengan puasa, tapi jangan gulu sampai ada puasa 40 hari misal. Atau misalnya dia disuruh Allah SWT untuk memuliakan orang-orang saleh misalnya, atau mengikuti Nabi SAW, tapi tidak boleh gulu kepada, tidak boleh berlebihan. Nah, atau kita disuruh menghormati para ulama yang diikuti, tapi tidak boleh berlebihan dalam mengikuti. Apa tanda berlebihan itu? Ketika datang dalil, kita tidak boleh meninggalkan dalil gara-gara mengikuti seorang alim, seorang ulama, bahkan Nabi sendiri. Tapi Nabi tidak mungkin, karena Nabi itu sendiri dalil. Nabi itu sendiri adalah dalil. Nah, wat tawaghit katsira. Taghut itu banyak. Taghut itu banyak. Ia berdasarkan definisi yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim tadi. Wa ru'usuhum khamsah. Induk-induknya ada 5. Kata Syekh, iblis la'anahullah. Yang pertama adalah iblis, ini yang terbesar. Ini yang terbesar. Nah, waman ubida wa huwa radin. Yang kedua, orang yang diibadati dan dia menerima itu. Dia menerima ibadah-ibadah, maksudnya dia biarkan orang menyembahnya. Dia biarkan orang menyembahnya. Masih ada sampai hari ini? Masih. Syekh-syekh, ya, syekh-syekh atas nama agama disembah oleh murid-muridnya. Tapi kalau dia disembah tapi tidak ridha, seperti misalnya Ali disembah oleh Alawiyin, dianggap sebagai Tuhan, kan dibakar oleh Ali. Semakin dibakar semakin yakin dia, karena ada hadis, la yu'adzibu bin nar illa rabbun nar, tak akan menyiksa dengan api kecuali Tuhan di pencipta api. Ketika Ali bakar mereka, ayatnya Tuhan dia gonyanya. Subhanallah. Jadi kalau tidak topik pengambilan dalil sosek, nah, walaupun dalil sahih tapi pengambilan dalil tidak sahih, jadi sosek. Makanya dari manhaj Ahlussunnah wal Jamaah tidak cukup dalil sahih saja, tapi mesti pengambilan dalil sahih. Nah, jadi contoh martabak Mesir, masih ingat martabak Mesir dia? Nah, jadi martabak Mesir bahan halalnya. Iya dia kalau diproses jadi martabak, tapi kalau diproses jadi khamar haram dia, walaupun bahannya halal. Jadi proses menentukan, ya, proses menentukan. Walau aslinya sunnah,
tapi pelaksanaannya tidak sunnah jadi bid'ah. Dalil Al-Qur'annya sahih, kadang mutawatir ayat Quran, tapi kalau digunakan untuk bukan pada karenanya Allah berikan dalil itu, bisa menyesatkan. Makanya orang Khawarij sesat gara-gara ayat Quran. Bukan Quran yang salah, mereka yang keliru memahami Al-Quran itu sendiri. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, demikian juga Syiah, mereka sesat karena Al-Quran dan hadis. Bukan Al-Quran dan hadis yang salah, mereka yang salah memahami ayatnya. Misalnya kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, mereka rubah menjadi kuntum khaira a'immatin, dirubah huruf dah. Antum ubah arti kalian adalah sebaik-baik imam, padahal ummah sebaik-baik umat. Akhirnya berubah maknanya. Kemudian na'am, ya ayyuhan nabi balligh ma ursila ilaika min rabbik, digantikan dengan fi ali, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu tentang Ali, padahal dari Rabbmu. Berubah jadi, akhirnya semua ayat pasti diarahkan, ditafsirkan untuk memuji Ali dan keluarganya, atau semua ayat tentang tahzir keburukan pasti tujuannya untuk keburukan Abu Bakar, Umar, Utsman dan sahabat-sahabat mulia lainnya. Kau kita wil saudara boleh asar ayat salah, hadis salah, enggak, isi kepala nu salah, isi dodo dan salah. Makanya air bersih masuk selang berkarat, keluarnya tuan-tuan ayu barasia lalu di selang balumpu, ayu apa kalau ayu lumpuh. Quran dan sunnah masuk di akal yang penuh subuhat, kalau subuhat walaupun hafiz, karena hafiz itu adalah kemampuan intelektual, tapi kalau pemahaman itu adalah iman. Jadi masuk ke ruang, masuk ke dalam yang penuh subuhat, subuhat keluar, masuk yang hawa, hawa yang keluar. Tapi Al-Quran masuk ke hati yang bersih dari subuhat, bersih dari hawa, bersih dari bid'ah. Itulah yang melahirkan sunnah yang selamat. Wallahul musta'an. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa man da'an nasa la ibadati nafsi, atau orang yang menyeru orang lain untuk beribadah kepadanya, kepada seperti Fir'aun, seperti Namrud, atau pemuka-pemuka agama. Kalian kalau ndak dia nyabut jadi queen, tentu patuh sodole kan adoro kan ini nyabut aji dak kamu kajolenya dan kapatikan lenyanya nggenya kan. Contoh ongge sodole, ongge musim hujan, Allah musta'an. Itu termasuk tagut. Nasallallahu alaihi wasallam. Wa man idda'a syai'an min ilmil ghaibi, termasuk orang yang mengklaim tahu sesuatu yang gaib, itu termasuk tagut. Jadi Syekh Albani pernah diundang berdebat oleh yang mengaku tahu ilmu gaib, mengaku ilmu gaib seperti yang disebutkan oleh muridnya. Kami dapat dari Syekh Al-Abadi dari Jordan, diundang untuk berdebat masalah agama karena dia mengaku tahu yang gaib. Jadi Syekh Albani membantah, tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah. Lain dan tentunya. Artinya, iyalah debat wak. Apanya Syekh Albani di majlis, dan namun dapat jangkunya, tapi dengan dua syarat. Dengan dua syarat. Terus diam Syekh Albani. Apanya? Tapi itu tentu yang gaib itu tanya juga dalil. Ini tentu yang gaib itu kan tanya juga. Kan ada tentang gaib itu kan tak bisa baca apa dalam hati apa ada kan? Kan ya Allah citong ni lah tentu kan. Jadi Syekh Albani kalau antara tu yang gaib tu, jangan tanya juga dalil. Kan dalam hati dan lado pahamnya tak? Hah? Ada dulu waktu di kuliah Wanduma kan ada apa je tu belajar sihir, belajar dukun-dukun lah, belajar silat malam latihan ke apa. Jadi ketika nyo nak menasihati yang lalang ngaji-ngaji nak menasihati,
Kalinya cuba-cuba nasihat dalilnya. Kalau kalian bercerita lah tentu disihati kaliannya. Gege lah nak sudah jadi. Nak jadi tolak nyambui dia lah. Nak jadi tolak nyambui. Nya mau jantan ke kakos tu. Masalah. Nak jadi tolak dia nak nyambui. Tentu disihati kaliannya. Kalau alun ngaji, kalau sabut orang macam itu, ndak isau. Isau. Tapi kini ndak isau ni. Nya bisa tes doanya. Bisa tes dia. Maka saya sabutnya. Dia namun dapat jangkunya dengan dua syarat. Tak sih. Apa dua syarat dia? Jangan tahu tapi aku tahu gaibnya. Berarti aku tak tentu yang gaib. Jangan cerita je lah. Dah selesai debat tersingkat. Sama dulu Syekh Ahmad Didat diundang oleh orang Syiah ke Iran. Jadi kan beliau sering mendebat orang Syiah kan, diundang ke itu untuk berdebat. Setiap pas masuk ke dalam masyhad tu, kalau mereka nyebut masyhad kan, nak musaji sampai pemujaan. Pas masuk dibuat terampa deh Syekh Ahmad Didat, sepatu di kopi di kotiak deh, bawa ke dalam. Ni orang Syiah pantang membawa terampa ke dalam musaji. Tak boleh nak pantang tu. Akhirnya dia Syekh katanya, apa dia boleh terampa dalam musaji? Tak boleh katanya. Dia dulu kabar orang Syiah di zaman Nabi suka cilok terampanya. Dulu di masa Nabi orang Syiah suka cilok terampa. Lupa mereka mosong sedang menguji mereka. Ini mereka menganggap ajaran Syiah itu sudah ada sejak zaman Nabi. Sama kini sama orang tarekatnya kan sabun aja itu ajaran zaman Nabi. Cuma waktu tes siapa yang membuat cara itu kan tidak ada orang. Jadi oleh kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, apa je mereka jangan kara Syiah tidak ada zaman Nabi nanya. Lah selesai deh Pak. Jadi apa jawab leh? Ini ketentuan nyawi Syiah sejak zaman Nabi. Sekarang nyata kalian lah ngaku menang Syiah tidak ada zaman Nabi. Alhamdulillah. Debat terpendek. Nah, tentu Syekh Ahmad Didatnya ya yang jago debat dari Afrika Selatan itu. Nah, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Jadi mengklaim tahu yang gaib itu termasuk taghut. Karena dia ingin menyamai Allah dalam masalah itu. Pada Allah menafikan wala ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah. Nabi juga mengklaim itu. Tidak boleh percaya pada orang yang mengklaim tahu yang gaib. Bisa batal iman kita. Nah, kalau ada yang seperti itu termasuk taghut. Wa man hakama bi ghairi ma anzalallah, datu orang yang menghukum dengan yang tidak Allah turunkan. Dengan yang tidak Allah turunkan. Nanti insyaallah di pertemuan selanjutnya, karena masalah yang seperti ini harus dijelaskan dengan detail. Karena tuan-tuan kadang-kadang mengatakan, itulah asal begini langsung kafir, takfiri. Nah, ini orang yang tidak paham maksud saya. Oleh sebab itu mungkin nanti di pertemuan selanjutnya akan saya sebutkan bahawa takfir itu yang selalu disebutkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang disebutkan oleh orang-orang yang tidak paham ketika tonyong apa rambu-rambu takbir Syekh Abdul Wahhab dunia tak habis rambu-rambu lah. Yang penting cik mengapirkan ajiannya. Itu kalau tidak ngerti itu dah nyelah pakar dalam masalah itu, tapi tidak tahu daerah. Makanya ada 5 stasiun yang harus dilewati dulu nanti. Selesai stasiun pertama baru naik ke stasiun kedua. Selesai kedua baru ketiga. Kalau tidak selesai di pertama, tidak bisa naik kedua. Makanya masalah takfir itu bukan masalah mudah oleh Syekh, tapi masalah yang sangat hati-hati. Mau tahu? Besok aja, jangan sekarang. Kalau lebih hujan balik orang bersolang dia. Nah, lama mana ustaznya esok ya. Wad dalilu qauluhu ta'ala la ikraha fid din, tidak ada paksaan agama. InsyaAllah kita sebutkan pada pertemuan yang akan datang saja. Taib, sabar dulu. Jadi kalau lu selesai, jangan tanya lu. Ini berikut pertanyaan, kaji lu selesai lah.
Kalau tanya mereka pasti lebih panjang pun tadi jawaban. Ya, cukup lu sih ya. Hah? Ibu ni ngomong hujan-hujan lampu. Hah? Atau nak sampai mati hujan nak ngaji? Nah, enggak justru jumpa. Nah, Ibu ya, cukup dulu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.